Ini merupakan tayangan perdana dari program Sosok. Dan pada kesempatan ini kami hadir untuk menampilkan sosok salah seorang pejuang, pahlawan dan putra kebanggaan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Cilik Riwut. Di sebuah desa bernama Kasongan yang sunyi, jauh di pedalaman hutan belantara Kalimantan, tinggallah sebuah keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki. Riwut Dahyang, yang merupakan kepala rumah tangga, nampak gelisah karena ia menginginkan seorang anak laki-laki dapat lahir dari rahim istrinya, Piai Sulang. Sesuai adat istiadat dan budaya setempat pada masa itu, berangkatlah Riwut Dahyang untuk bertapa, memohon pada Sang Pencipta alam semesta seorang anak laki-laki. Tempatnya bertapa harus ditempuh melewati rintangan hutan belantara yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Sebuah tempat yang memiliki legenda tersendiri dan cukup fenomenal, karena daerah tersebut merupakan hamparan batu yang berada di tengah-tengah rawa yang berpasir. Sekian lama bertapa, akhirnya Riwut Dahyang mendapat wangsit bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan mengemban tugas khusus bagi masyarakat sukunya. Ternyata wangsit tersebut terbukti kebenarannya. Tak lama berselang, yaitu pada tanggal 2 Februari 1918, Piai Sulang, istri Riwut Dahyang pun akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamai Cilik. Cilik Riwut lahir di Jalan Katunen, di sebuah pondok kecil di kebun milik orang tuanya, pada tanggal 2 Februari 1918 silam. Ayahnya bernama Riwut Dahyang dan ibunya bernama Piai Sulang. Cilik adalah anak kelima dari 8 bersaudara. Konon, menurut keterangan salah satu anaknya, nama Cilik dahulu adalah Silik, yang berarti belalak. Hal itu dikarenakan waktu lahir matanya langsung terbuka, tidak seperti anak bayi yang baru lahir dengan mata tertutup. Kasongan adalah tempat yang sepi dan merupakan hutan belantara. Itulah mengapa Cilik Riwut sering menyebut dirinya sebagai orang rimba, dan ia nampak bangga dengan sebutan itu. Hihi deudu PAPN kehidupan SOSO SICAL kehidupan sosial. Kadang-kadang ya mau dihutangin orang, kadang-kadang pinjam sama tetangga gitu ya. Salah tuh bisa hutang sama dagang gitu. Untuk kita sangatlah penting anak-anak. Karena itu marilah kita bersama-sama sekolah supaya negara kita ini maju.
Peran seorang wanita adalah bahwa dia menjadi seorang ibu dan sekolah pertama bagi anak-anak, dan dia akan mencetak generasi yang lebih baik dari yang saat ini. Pemirsa, sosok ini adalah rumah orang tua Cilikriwut. Sejak kecil, Cilikriwut sebelum tamat sekolah rakyat, ia dipercaya oleh guru-gurunya untuk mengajar adik-adik kelasnya. Dengan perahu kecil, bak seorang guru, Cilikriwut mendatangi tempat belajar adik-adik kelasnya yang berada tidak jauh dari sekolahnya. Walau dikenal sebagai anak yang suka iseng, namun apresiasi dan penghormatannya terhadap pendidikan sangat tinggi, walau di usia yang relatif muda. Cilikriwut adalah seorang anak biasa yang haus akan pengalaman dan suka berpetualang. Bagi teman-teman sepermainannya, Cilik dikenal suka iseng, namun ia sangat setia kawan. Berbagai cerita keisengan Cilikriwut saat kecil tidak lepas dari sifat kesetiakawanannya yang menonjol, di samping semangat belajarnya yang tinggi. Apresiasinya yang tinggi terhadap pendidikan dan proses belajar mengajar dibuktikan Cilikriwut dengan kesediaannya mengajar adik-adik kelasnya yang berada di sekitar tempatnya belajar. Padahal saat itu, Cilikriwut bahkan belum tamat sekolah rakyat dan berumur masih sangat muda. Cilik selalu bangga menyebut dirinya sebagai orang rimba. Hal ini menunjukkan bahwa Cilik sejak kecil begitu bangga pada eksistensinya sebagai orang yang lahir dan besar di hutan belantara Kalimantan. Sesuatu yang jarang dimiliki oleh remaja sekarang, yang lebih bangga mengaku sebagai orang kota walaupun ia berasal dari kampung atau desa. Namun itulah Cilik. Walau ia bangga menjadi orang rimba, namun semangat belajar dan ambisinya menjadi orang maju sangatlah tinggi. Semangatnya untuk maju ditempuhnya dengan segala cara, bahkan dengan bertapa mengikuti kebiasaan ayahnya pun ia lakukan. Di tempat inilah Cilikriwut bertapa dan konon mendapatkan wangsit untuk merantau ke Pulau Jawa. Karena mengikuti petunjuk itulah pada tahun 1936, Cilik sampai di Pulau Jawa untuk mengikuti kursus perawat di Banyu Asih, Purwakarta. Tujuannya adalah untuk menimba ilmu dan wawasan seluas-luasnya bagi kemajuan pembangunan daerahnya di Kalimantan Tengah. Pada kesekian kali pertapaannya, Cilik mendapat wangsit agar ia meninggalkan kampung halamannya untuk menyeberang ke Pulau Jawa guna meraih masa depannya. Akhirnya pada tahun 1936, saat berusia 18 tahun, Cilik menginjak tanah Jawa dikirim oleh Zending untuk bersekolah perawat di Banyu Asih, Purwakarta. Kadang-kadang ya mau dihutangin orang, kadang-kadang pinjam sama tetangga gitu ya. Salah tuh bisa hutang sama dagang gitu.
untuk kita sangatlah penting anak-anak. Karena itu marilah kita bersama-sama sekolah supaya negara kita ini maju. Kehidupan kehidupan SOSIAL kehidupan sosial. Demi membangun daerahnya di Kalimantan Tengah, hobinya berpetualang di hutan belantara Kalimantan Tengah rupanya berlaku juga di Pulau Jawa. Cilik gemar berpetualang dan akhirnya tertarik untuk berjualan koran. Hingga akhirnya mengenal dunia jurnalistik dan sempat berguru kepada Sanusi Pane dan Muhammad Tabrani. Akhirnya seperti pemuda-pemuda lainnya, Cilik Riwut pun ikut berjuang membela tanah air. Walau sudah merdeka, namun Belanda masih belum mengakuinya dan menduduki wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan. Gejolak patriotisme yang tertanam dalam dada Cilik Riwut akhirnya membawa ia kepada kehidupan yang merubah arah hidupnya sebagai calon perawat. Seperti halnya pemuda-pemuda Jawa saat itu, Cilik memilih bergabung bersama pejuang-pejuang lain di Pulau Jawa untuk mengumandangkan kemerdekaan Indonesia yang saat itu belum sepenuhnya diakui oleh pemerintah Belanda. Cilik pun bertekad untuk mengumandangkan kemerdekaan bangsa Indonesia itu di tanah kelahirannya, Kalimantan, atas perintah Muhammad Nur, Gubernur Borneo pada masa itu yang berkedudukan di Yogyakarta. Pada tahun 1946, berangkatlah Cilik Riwut dengan misi yang sangat mulia, yaitu membentuk pasukan MN 1001 untuk menghimpun kekuatan pejuang-pejuang Kalimantan untuk menumpas penjajahan dan menyuarakan kemerdekaan Indonesia ke seluruh sudut wilayah Kalimantan. Kemampuan diplomasi dan kesederhanaan yang dimiliki Cilik Riwut membuat Cilik Riwut dapat diterima dengan baik oleh banyak kalangan di Pulau Jawa, mulai dari pejuang hingga pejabat pemerintah. Cilik telah membuktikan bahwa orang rimba bukanlah orang yang terbelakang. Bahkan kesederhanaan serta hasil tempahan fisik dan mental dari hutan belantara Kalimantan justru menjadi senjata utama Cilik Riwut untuk dapat bersama-sama pemuda-pemuda lain di Pulau Jawa berjuang membela tanah air. Karena lebatnya hutan belantara Kalimantan dan penyebaran penduduk Kalimantan yang terpisah-pisah, akhirnya pemerintah Borneo saat itu memutuskan untuk membentuk pasukan terjun payung yang akan mendarat di daerah-daerah terpencil di Kalimantan, di mana Cilik Riwut saat itu ditunjuk untuk menjadi komandan pasukan terjun payung tersebut. Perjuangan demi perjuangan dilakukan oleh Cilik Riwut, baik secara fisik maupun dengan kata-kata. Dengan tidak melupakan akar tunas leluhurnya, disertai pengetahuan dan wawasannya di perantauan, membuat Cilik Riwut didukung oleh banyak pihak dari segala suku dan golongan. Beliau itu adalah seorang pejuang, seorang pengabdi kepada rakyatnya, kepada negaranya, pada tanah airnya. Dan pandangan-pandangan dia itu kalau diungkapkan di sidang-sidang Dewan Nasional sangat berbobot, sangat dihargai oleh Bung Karno dan anggota-anggota lainnya. Orang mengusulkan supaya kita memindah ibu kota Jakarta ini keluar Jakarta. Ada yang mengusulkan di Sabah, di Subang, ada yang mengusul ke Jawa Barat, ada yang mengusul ke Jogja. Saudara Cilik Riwut mengusulkan kenapa tidak ke Palangkaraya.
Bung Karno tercengang dan semua tercengang. Dan dilihat secara geografis, Palangkaraya itu ada letak di sentrum daripada Indonesia ini. Cuma belum ada hubungan-hubungan. Tapi kalau ibu kota pindah di sana tidak akan diganggu oleh kekuatan-kekuatan luar. Ini gagasan dari Cilikriwut yang diterima oleh seluruh Dewan Nasional. Saya 2 kali pergi ke Palangkaraya dulu, dan pada waktu itu saya diminta yaitu meresmikan satu tugu Dewan Nasional, dan itulah yang akan menjadi pusat nanti dari ibu kota baru itu tadi. Ini satu gagasan yang betul-betul sangat sekali, berani, sangat melihat ke masa depan. Tapi sayangnya pada waktu itu sudah ganti lagi kabinet-kabinet yang tidak memikirkan. Perjuangan Cilikriwut di Pulau Jawa didukung sepenuhnya oleh banyak suku Dayak di Kalimantan, dan demikian pula sebaliknya. Perjuangan Cilikriwut di Pulau Kalimantan banyak dibantu oleh pejuang-pejuang di Pulau Jawa. Dengan pesatnya kemajuan yang diraih pasukan-pasukan yang dihimpun seantero Pulau Kalimantan untuk mengusir Nika, maka Cilikriwut pun bersafari mengunjungi 142 suku dan anak suku yang ada di Kalimantan untuk melakukan upacara adat berupa sumpah setia yang ditujukan oleh suku-suku tersebut pada pemerintah Republik Indonesia yang saat itu berkedudukan di Yogyakarta. Akhirnya sumpah setia tersebut disampaikan langsung oleh 7 orang pejuang Kalimantan termasuk Cilikriwut kepada Presiden Republik Indonesia dan pejabat pemerintah yang ada pada saat itu. Dan mereka kembali mengadakan sumpah setia dengan bermodalkan Ayang Kajori Doha Ike Bahondang, Ike Ceamaro Angkajipon, yang artinya selama darah kami masih merah, kami tidak mau dijajah. Dan Aram Marop berarti pantang menyerah, segala kesulitan mampu diatasi. Setelah akhirnya Kalimantan resmi menjadi bagian dari bangsa Indonesia dan Kalimantan Tengah resmi menjadi sebuah provinsi, maka pada tahun 1957 Cilikriwut diangkat menjadi gubernur pertama Provinsi Kalimantan Tengah. Prestasi-prestasi spektakuler yang dimiliki Cilikriwut saat ia menjabat sebagai gubernur Kalimantan Tengah adalah tentang gagasannya untuk menjadikan Palangkaraya yang tadinya merupakan hutan belantara menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Dan saat ini, tekad Cilikriwut itu pun benar-benar menjadi kenyataan. Bahkan saat adanya rencana pemindahan ibu kota negara dari Yogyakarta, gagasan Cilikriwut agar Palangkaraya menjadi ibu kota diakui merupakan gagasan yang cemerlang dan sangat berani, ternyata disambut penuh oleh Dewan Nasional pada saat itu. Inilah Cilikriwut, orang rimba yang ternyata tidak hanya jago kandang, namun ternyata mampu membawa masyarakat yang diwakilinya berdiri sejajar di antara orang-orang yang memiliki pendidikan dan wawasan lebih maju. Orangnya sangat sederhana, dengan sangat menghargai orang-orang tua dan masyarakat biasa. Yang pernah beliau kenal, tidak pernah beliau manukan diri sendiri, meskipun beliau sudah jadi gubernur. Satu, dua lagi, dengan teman seperjuangan, misalnya kalau suatu waktu kebetulan ada kebetulan beliau sedang makan, ya, beliau tidak ragu-ragu mengundang meskipun apa ikannya, ikan kering apa. Tapi di situ kekeluarganya kelihatan betul sekali, betul dengan teman-teman selama teman-teman perjuangan. Jadi betul-betul demikian juga masyarakat yang pernah beliau kenal tidak akan pernah beliau lupakan. Biarpun beliau suatu waktu sebagai gubernur dalam berjalan bersama dengan perjuangan lain, kalau dia lihat ada orang yang dulu dia datang mengacung orang mendatang. Sehingga demikian orang sangat merasa terharu karena meskipun beliau sedang memakai panggung gubernur, tapi dia masih mau menghargai orang-orang yang pernah yang orang tua. Beliau itu gini, sangat menghargai dan ingin memperjuangkan harkat masyarakat bangsa untuk suku Dayak Kalteng. Kalteng ini sebenarnya
Kalau beliau tidak kesini dibagi-bagi ini. Masalahnya beliau mendirikan Kalteng ini bukan untuk Anda, tapi untuk menyatukan suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah.